Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan Vita. Nah, pada video kali ini Vita akan membahas tentang sistem database lagi, yaitu di sini Vita akan menjelaskan yang pertama itu ada untuk meng-create skema atau user, yang kedua ada meng-create dua tabel yang saling berrelasi, lalu yang ketiga ada store procedure. Nah, untuk store procedure itu sendiri adalah salah satu objek rutin yang tersimpan pada database MySQL dan dapat digunakan untuk menggantikan berbagai kumpulan perintah yang sering kita gunakan. Nah, pertama langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu untuk create user. Seperti yang sudah saya lakukan di video sebelumnya. Di sini kita createkan terlebih dahulu, kita konekkan terlebih dahulu ke database-nya. Di sini kita masukkan SBD UAS. Lalu untuk passwordnya saya menggunakan 2. Lalu di sini langsung kita createkan terlebih dahulu si SBD UAS tadi. SBD UAS. Nah, sudah tercreate, lalu kita jangan lupa untuk menggrandkannya. Grant to DBA SBD UAS. Terbalik. Di sini. Nah, ketika sudah menggrandkan, di sini kita bisa mengkonekkan ke user yang telah kita buat, yaitu SBD UAS tadi. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat dua tabel yang berrelasi. Untuk dua tabel ini saya menggunakan tabel dosen PA dan mahasiswa. Di mana di tabel ini kita menggunakan sistem money to one. Di mana untuk dosen PA itu bisa memiliki banyak mahasiswa, bimbingan mahasiswa mahasiswa. Tetapi si mahasiswanya itu hanya bisa memiliki satu dosen PA. Jadi di sini kita akan membuat relasinya. Ya, kita akan membuat tabelnya. Nah, di sini kita lanjut membuat tabel dosen PA. Di sini kita membuat untuk nip itunya integer, di mana nip itu adalah primary key dari kita enter. Nah, di sini sudah tercreate, di mana untuk tabel dosennya ini, untuk tabel mahasiswanya ini ada parent key dari dosen PA. Lalu di sini kita bisa lihat list dosen PA terbalik dosen PA. Nah, lalu ada MHS. Terbalik lagi. Sorry. Ada MHS. Dan di sini kita bisa lihat bahwa untuk namanya untuk deskripsi dosen PA-nya tuh ada nip, nama dosen, alamat, dan jenis kelamin. Demikian dengan untuk mahasiswa. Selanjutnya kita akan menginsertkan mengisi tabel-tabel yang telah kita buat. Jadi untuk mengisinya itu kita menggunakan, nah di sini kita insertkan seperti biasa. Tapi di sini kita menggunakan insert out, di mana nanti kita
bisa memasukkan data lebih banyak. Input nama tabelnya dosen PA. Di sini kita sudah membuat tabel mahasiswa dan tabel dosen PA, di mana untuk dosen PA-nya itu kita sudah mengoutputkan juga tabelnya itu ada berisi 3 data. Yang pertama ada dosen yang bernama Suwanto, lalu Sanjaya, lalu ada Siti, dan untuk mahasiswanya juga sudah saya inputkan, yaitu ada 4 mahasiswa yang bernama Vita, Novi, Kiki, dan Reno, yang masing-masing sudah memiliki ID PA-nya masing-masing. Nah, lalu di sini saya akan menggunakan Notepad. Di sini saya sudah mencoba untuk menggunakan Notepad untuk membuat start prosedur. Di sini kita buat prosedur yang awalan aja. Di sini sudah kita buat Notepad, lalu di sini kita ketik edit, maka otomatis akan muncul si Notepad-nya. Di sini kita hapus saja. Di sini saya sudah, untuk mempercepat waktu, di sini saya sudah membuat. Nah, di sini langsung saja. Di sini untuk pendeklarasiannya itu, di sini saya menggunakan nama. Untuk deklarasinya itu ada saya tambah F, di depannya itu V nama underscore mahasiswa. Lalu untuk V nama underscore mahasiswa itu didapat dari tabel mahasiswa yang itunya nama mahasiswa / mahasiswa dengan percent type, dimana untuk percent type ini pengganti daripada varchar yang kita gunakan untuk membuat si tabel, membuat tabelnya, membuat isi dari data-datanya. Lalu di sini ada F alamat yang dari mahasiswa, dari alamat, lalu ada jenis kelaminnya. Lalu di sini untuk memulainya kita menggunakan begin. Nah, di sini kita select terlebih dahulu tabel-tabel yang telah kita buat. Itu di sini pertama ada nama mahasiswa tadi, alamat, lalu ada jenis kelamin, lalu kita inputkan lagi ke nama, ke V nama. Oh, di sini ada typo,
Di sini underscore. Lalu v alamat, v jika, dimana untuk ini dari from mahasiswa where name-nya 1, dimana nanti kita menentukan mahasiswa ini dari name 1. Nah, di sini untuk di WMS output ketika dia benar, ketika data itu ada, misalkan ketika di tabelnya itu ada name yang berjumlah 1, name dia 1, maka dia akan mengoutputkan yang sudah kita buat. Di sini ada atas nama, lalu jenis kelamin, lalu tinggal di nanti langsung teroutputkan. Untuk exception-nya di sini ketika data tidak ditemukan, maka dia akan memunculkan data tidak ada. Kita coba, langsung saja kita save. Di sini akan keluar. Nah, di sini kita slash-kan. Di sini ada terjadi error. Kita lihat apa yang error. Nah, di sini untuk deklarasinya kita sudah menemukan kesalahannya. Tadi di sini untuk salahnya itu karena saya tidak menggunakan titik tanda petik di sebelum komanya, di sebelum data deklarasinya, parameternya. Di sini saya coba ulangi lagi. Pertama kita buat dulu define editor tadi. Di sini kita ketik edit. Nah, di sini akan muncul otomatis. Nah, di sini untuk penjelasan awal lagi, untuk deklarasinya di sini kita menggunakan nama, alamat, sama jenis kelamin. Lalu di sini tidak lupa tadi error karena di sini tidak saya kasih tanda petik. Lalu di situnya. Lalu untuk di sininya saya kurang tanda petik juga tadi kayaknya. Ketika sudah kita baikin apa errornya, maka di sini langsung saja kita close. Di sini langsung kita selesaikan. Nah, di sini kenapa dia terinputkan atas nama kita, jenis kelamin, perempuan, tinggal di Indo. Di sini terinputkan karena saya sudah menggunakan set server output on. Ketika kita tidak set server output off, seandainya kita di sini sudah kita off kan, lalu kita balik lagi ke edit. Di sini kita salahkan lagi apakah dia di sini dia tidak akan terdata. Jadi untuk menampilkan outputan agar dia menampilkan outputan di file SQL ini, kita menggunakan ini set server output off. Nah, apabila misalkan kita mengoutputkannya itu salah, yang kata lain ini salah, maka dia akan munculkan data tidak ada. Misalkan kita aktifkan dulu untuk server on-nya, lalu kita edit lagi. Nah, di sini misalkan untuk di sini kan name-nya, name si mahasiswa itu hanya sampai 4. Permisalan di sini kita gunakan dia di 6.
Ini kita save. Nah, maka kita selesaikan. Nah, di sini akan muncul data tidak ada karena memang untuk NIM 6 di dalam tabel itu tidak ada atau kosong. Jadi mungkin hanya cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.